bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Pemirsa, tsunami pemutusan hubungan kerja atau PHK ini kembali terjadi. Kali ini melanda firma konsultan PricewaterhouseCoopers atau PwC Amerika Serikat. Wow ya, ini lagi dan lagi gitu ya berita tentang PHK di tengah-tengahnya banyaknya pengangguran. Muncul lagi nih ya berita tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Nah ini dilansir dari CNBC nih pemirsa, perusahaan PwC tersebut akan melakukan memangkas sekitar 1.800 pekerja. Ini di tengah melemahnya permintaan untuk beberapa layanan konsultasi perusahaan The Big Four tersebut. Dan ini mengutip dari The Wall Street Journal pekan kemarin yang dikutip pada 16 September 2024, langkah ini menjadi PHK formal pertama. Sebelumnya memang pernah dilakukan pada tahun 2009. Nah, pemutusan hubungan kerja tersebut ini terutama akan berdampak pada divisi advisory, produk dan juga teknologi. Nah, perusahaan PwC juga memang disebut akan memberitahu para pekerja yang terkena dampak PHK ini di bulan depan, Oktober, dan ini mencakup sekitar 2,5% dari total tenaga kerja yang ada di perusahaan PwC di Amerika Serikat. Wow, tentunya ini juga menjadi kabar yang tidak mengenakan ya gitu. Karena berbicara pengangguran, pemirsa saat ini khususnya di Indonesia atau di Banten aja ya. Banten yang menjadi provinsi dengan penganggurannya tertinggi, ini juga menjadi tamparan keras gitu kan. Bukan hanya untuk pemerintahannya, namun juga untuk masyarakatnya. Di tengah zaman yang semakin modern gitu ya pemirsa, sebenarnya kan banyak banget gitu hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi gitu kan, ini kalau berbicara tentang pencarian kerja, karena banyak juga ya, ibarat gula disemutin gitu kan, satu butir gula disemutin banyak orang, nah itu ibaratnya pekerjaan yang ada di Indonesia gitu kan. Terlebih dari itu, sebenarnya ini merupakan salah satu PR dari pemerintah ya. Ini apalagi mungkin Dinas Ketenagakerjaan, bagaimana bisa menyerap gitu kan angka-angka pekerja yang ada di wilayahnya. Terus mirisnya juga ya, mungkin sekarang ada banyak pekerja-pekerja dari luar negeri yang dipekerjakan khususnya di Indonesia, tapi gitu kan warga sendirinya gitu kan, masyarakat Indonesia aslinya tidak mendapat pekerjaan yang layak seperti itu. Tentu ketika kita berbicara mengenai angka pengangguran, ini juga akan berdampak ya pada aspek-aspek lain ya. Salah satunya juga tentang ekonomi ya. Ini juga akan berdampak pada kesehatan. Kemudian juga pemerataan pembangunan juga ya tidak akan bisa tercukupi atau tergapai seperti itu. Ini juga banyak banget ya sekarang disuarakan oleh para pekerja-pekerja stop PHK karena anjloknya rupiah. Ya, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang gitu kan perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini juga mempunyai kesulitannya tersendiri. Sebenarnya bicara tentang kemajuan teknologi itu ada plus minusnya gitu kan ya. Mungkin salah satu plusnya adalah ketika kita di bidang kerja ya, ada banyak informasi pekerjaan yang kita dapat ambil. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga bisa freelancer ya. Biasanya ada tuh ya, mungkin teman-teman bisa cari di aplikasi ataupun di media-media yang mengakses ya. Kita bisa mengakses pekerjaan, mencari pekerjaan. Salah satu itu bisa digunakan. Namun ada juga nih kesulitannya tadi di tengah kemajuan gitu kan, ada banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya menjadi rival atau menjadi pesaing gitu kan ya. Nah namanya pesaing gitu kan, kalau semisal tidak bisa bersaing dengan baik, ini kan akan mundur atau akan jatuh lah seperti itu. Nah ini juga yang menyebabkan mungkin perusahaan-perusahaan juga akhirnya gulung tikar.
Belum lagi tadi minat-minat dari masyarakat terhadap produknya itu juga menjadi salah satu persoalan perusahaan mem-PHK. Nah, ada juga ya masyarakat yang bilang gitu kan bahwa tadi sebenarnya banyak lahan pekerjaan gitu, tapi masyarakat Indonesia ini beberapanya kadang mau enak aja, nggak mau susah, nggak mau nyari. Sebenarnya kalau bicara tentang itu, aku tuh agak kayak sepakat dan nggak sepakat gitu kan. Mungkin sepakatnya dalam artian memang ada beberapa gitu ya. Mungkin pemirsa juga punya temen yang kadang ditawarin kerjaan tapi pengen gajinya yang sangat-sangat besar seperti itu. Ya sebenarnya ya namanya berbicara tentang gaji itu nggak apa-apa. Itu kan berdasarkan kinerja kita dan itu hak kita. Tapi gitu kan, kita juga perlu nih mengukur batas kemampuan kita. Ibarat bahasa Sundanya mah ngereyeh kali ya, atau step by step bahasa Inggrisnya mah gitu ya. Sedikit demi sedikit pastikan gitu, nggak mungkin ada orang yang masuk ke satu pekerjaan lalu dia langsung naik jabatan menjadi direktur. Kecuali, bisa aja sih sebenarnya, kecuali dia punya orang dalam. Nah, terlepas dari itu pemirsa, kita juga doakan semoga lahan pekerjaan di Indonesia juga makin banyak. Sehingga tidak ada lagi pengangguran-pengangguran di Indonesia yang kebingungan gitu ya. Yang paling bahaya adalah udah pengangguran, kebingungan gak ngapa-ngapain, dan melakukan tindak kejahatan. Aduh, itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya pemirsa, ngomong-ngomong tentang tindak kejahatan, ini ada berita kasus terbaru nih ya. Perjalanan yang kasusnya akhirnya udah tok ini ya. Ini mengenai Panca, seorang ayah yang membunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa. Aduh kan, lagi dan lagi ya sebenarnya ya. Kalau kita tuh kadang, aduh kenapa sih saat ini banyak banget gitu kan informasi-informasi tentang pembunuhan, tentang tindakan kejahatan yang lainnya gitu kan. Ada apa dengan moral masyarakat saat ini? Terlebih lagi juga kalau berbicara tentang internet gitu ya, ini juga menjadi salah satu yang katanya berdampak gitu. Karena kan tadi ada banyak tontonan-tontonan yang karena tidak difilter gitu kan oleh masyarakat ketika menontonnya, akhirnya menjadi tuntunan. Wah, ini yang bahaya. Nah, ini pemirsa, Panca Darmansyah, pria berusia 41 tahun, ayah yang membunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini akhirnya divonis mati. Wow, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Panca bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangganya. Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini ya yang dilakukan oleh Panca Darmansyah, ini terjadi sekitar Desember 2023 lalu. Dan ini baru mendapat salah satunya keputusan hukumnya, ini baru-baru ini. Dan ini memang cukup sadis ya, karena Panca ini membunuh 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil gitu kan. Diawali dengan yang pertama itu anak yang sekitar yang berusia sekitar 1 tahun. Ini dengan cara dibekap. Bahkan gitu kan, ini ada videonya gitu. Ini entah psycho atau kayak gimana nih ya Panca Darmansyah ini. Dan selain itu, Panca ini bukan hanya dijerat terkait dengan pembunuhan berencana ini saja. Namun istrinya nih ya, ini juga mengalami shock berat gitu kan. Karena ternyata bukan hanya kehilangan 4 anak tercintanya, namun juga istrinya kerap sekali mendapat kekerasan dalam rumah tangga oleh Panca Darmansyah ini. Dilansir dari beberapa laman juga, ada yang menyatakan bagaimana sih kronologinya. Kok bisa sih gitu kan Panca Darmansyah ini membunuh 4 anaknya gitu kan. Ini anaknya loh, bukan anak orang lain gitu kan. Ya setelah ditelusuri katanya nih Panca ini melakukan hal tersebut dikarenakan kecemburuan. Wah ini mah namanya cemburu membabi buta ini ya. Ini Panca ini dilaporkan cemburu kepada istrinya gitu kan. Terus Panca ini berpikir bahwa mungkin katanya ketika 4 anaknya tidak ada, Panca juga tidak ada, ini akan bisa menyenangkan hati istrinya. Sehingga istrinya mungkin bisa mempunyai hubungan dengan pria-pria lain. Wah, ini nih parah banget kalau mikirnya kayak gini. Lagi dan lagi ya pemirsa, ini juga menjadi pengingat untuk kita semua, bahkan untuk diriku sendiri gitu kan ya. Berbicara tentang pernikahan ya, yang paling pertama itu bagaimana cara kita menghormati. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik.
kadang gitu ya, siapapun itulah, bahkan mungkin kita dengan orang terdekat, contoh ibu kita atau saudara kita gitu kan, yang kita nih hidupnya 24 jam, masih ada aja kok miskomunikasi yang terjadi. Ya apalagi dalam hubungan pasangan suami istri seperti itu, pasti ada aja gitu kan miskomunikasi yang harusnya diluruskan, dikomunikasikan dengan baik, bukan malah melakukan kekerasan. Ini juga yang akhirnya nih banyak banget gitu kan pihak-pihak yang benar-benar membuat satu program yang intinya kalau semisal mau menikah tuh jangan cuma modal cinta, bener. Jangan cuma modal cinta, jangan cuma modal harta gitu ya. Yang paling penting nih sekarang karena orang-orang tuh di luar nurul gitu ya. Kita juga perlu memeriksakan keadaan psikologis kita, bagaimana nih ya emosi kita, dan yang lain-lainnya. Karena tentunya semua orang juga berharap bahwa pernikahan itu kan akan happily ever and after gitu kan. Ini akan sampai maut memisahkan. Tapi ya tadi kalau memang tidak dikompromikan dengan baik gitu kan, ya bukan hanya berujung divorce atau bercerai, tapi mungkin juga bisa berujung pada kematian. Dan tentu kasus ini bukan kasus yang pertama di Indonesia. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Wow, jadi makin agak ngeri juga, tapi juga kita nggak bisa yang berdiam diri saja gitu. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, mungkin dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengedukasi diri kita dengan baik dan benar. Tentang apa? Tentang berbagai persoalan. Agar juga kita dapat menjalani hidup dengan baik dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga terkena dampak baiknya. Setelah itu baru tuh kita bisa menyebarkan, bisa membantu orang-orang lain gitu kan dengan cara ya tadi memberikan manfaat positifnya. Nah, baik pemirsa, itu dia 2 berita di segmen kedua. Masih ada berita yang lainnya? Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.